Shalom dan salam damai dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan teman-teman untuk kesempatan dan peluang ini dapat bersama-sama. Sekali lagi, saya percaya semua ini adalah kemurahan dan rencana Tuhan untuk kita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini teman-teman, saya mau share satu tema untuk kita, yaitu hidup karena percaya. Katakan sama-sama dengan saya, hidup karena percaya. Amin. Haleluya. Mari kita melihat dahulu firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya baca sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sebelum dia bertobat, nama dia adalah Saulus. Dan dia adalah seorang penganiaya Kristen yang membunuh orang-orang percaya. Dan ketika Tuhan melawat dia, hadir dalam hidup dia, dia pun sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan hidupnya yang lama. Seringkali kita juga sebagai orang percaya, dalam hidup kita walaupun kita sudah bertobat, tetapi kehidupan kita ibarat kapal selam yang timbul dan tenggelam, timbul dan tenggelam. Dan sangat berbeza dengan Rasul Paulus. Ketika dia dipulihkan Tuhan, kehidupan dia sungguh-sungguh dia serahkan kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh dia mengikut Tuhan dalam hidup dia. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk melayani Tuhan melalui jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia. Demikianlah kita juga sebagai orang percaya. Kalau kita mau dipulihkan Tuhan, kita harus dipulihkan dengan sungguh-sungguh. Seperti Rasul Paulus. Demikianlah kita teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus. Kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan Lot pada saat disuruh untuk memilih, maka ia melihat kemudian dipilihnya lembah Yordan yang banyak airnya, subur seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Dia tinggal dekat kota Sodom yang akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Itu kita boleh lihat dalam Kejadian 13 ayat 10. Sementara Abraham, teman-teman, pada saat dipanggil Tuhan untuk keluar dari Haran, umurnya pada waktu itu adalah 75 tahun. Ia belum melihat akan janji Tuhan, tetapi ia melangkah dan pergi karena ia percaya Tuhan akan menolong dan menepati janjinya. Melalui berbagai proses dan waktu yang lama, barulah janji Tuhan dinyatakan dalam hidup Abraham. Teman-teman, kalau kita ingin ditolong dan diberkati Tuhan, maka kita harus percaya satu-satunya hanyalah kepada Tuhan sahaja. Raja Nebukadnezar membuat patung emas dan menyuruh seluruh rakyat di Babel untuk menyembahnya. Tetapi ada 3 pribadi yang tidak mengikuti, yaitu Syedrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau melakukan perintah itu. Mereka tidak mau menyembah akan patung emas itu. Meskipun mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tapi iman mereka tidak goyah. Mereka percaya bahwa saat ini mereka belum melihat pertolongan Tuhan, namun mereka tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah Allah mereka, bahwa Tuhanlah penolong mereka, bahwa Tuhanlah yang akan menjaga, menyertai mereka dalam segala perkara yang mereka lewati dalam hidup mereka. Mereka percaya walaupun saat itu, teman-teman, mereka dalam keadaan yang sangat sukar, keadaan yang sangat sulit, namun mereka yakin bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Itu kita boleh lihat dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 33. Jangan lihat persoalan, penderitaan yang datang dalam hidup kita, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bagi Allah yang kita sembah,
dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hidup karena percaya. Yesus Kristus selalu ada di tengah-tengah badai persoalan dan penderitaan kita. Di luar hidup kita, di luar Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Namun di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Mukjizat Tuhan sampai sekarang masih tetap berlaku, teman-teman. Hidup kita terpelihara karena berkat dari Tuhan. Hidup kita sangat berarti, karena itu janganlah mengeluh menghadapi segala persoalan hidup yang datang silih berganti dalam hidup kita sehari-hari. Itu kita boleh lihat dalam Ratapan 3 ayat 13. Jangan mengeluh dengan apapun yang engkau hadapi, yang engkau lewati sebagai orang percaya. Seringkali Tuhan menguji kita untuk melihat kesabaran kita menghadapi persoalan hidup. Ia ingin kita tetap mempercayainya, meski apapun yang diharapkan belum terjadi, seperti yang dialami oleh Yosua pada saat ia memimpin umat Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko. Dan akhirnya tembok itu pun runtuh karena kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Dan teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun masalahmu hari ini, sehebat apapun penderitaan yang engkau hadapi hari ini, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Tuhan sanggup menolong engkau. Yang penting kita harus percaya kepada janji Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita hidup adalah karena kita percaya, bukan karena kita melihat. Kita percaya bahwa semua janji-janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita, akan kita nikmati dalam hidup kita. Hari ini dan sampai selama-lamanya kita akan menikmati pertolongan janji dari Tuhan. Amin. Sebab itulah hidup karena melihat, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka dengan itu teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mereka seperti tokoh-tokoh Alkitab yang walaupun mereka tidak melihat janji Tuhan, namun mereka percaya akan janji Tuhan, pertolongan dari Tuhan, tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Sebab itu, mari pada hari ini teman-teman, kita kuatkan iman kita, kita teguhkan iman kita. Kita percaya kepada Tuhan, bukan karena kita melihat, namun karena kita percaya. Dan teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Ayub, seorang yang terkaya, terpandang dan dihormati waktu itu. Dia diuji dan dia kehilangan segala miliknya. Tetapi ia tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Sehinggalah Tuhan memulihkan dan hidupnya pun diperbaharui oleh Tuhan. Demikianlah kita juga. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, hidup kita akan dipulihkan Tuhan dan diperbaharui dari hari ke hari oleh Tuhan. Itu kita boleh lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Pada saat kita dihina, kita difitnah oleh orang lain, katakan saja kepada mereka ataupun kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya Engkau ada bersama-sama dengan saya. Karena disitulah iman kita diteguhkan dan akan diperbaharui oleh Tuhan. Apapun yang engkau lewati dalam hidup, katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan saya. Walaupun kita tidak melihat Tuhan secara mata kita, namun kita percaya kepada Tuhan, Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di hidup kita, Dia ada dalam hati kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, seberat apapun persoalan, sakit penyakit yang datang dalam hidup kita, jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Apa artinya semua yang kita miliki di dunia ini jika kita tidak memiliki Tuhan dalam hidup kita? Kepercayaan kepada Tuhan harus tetap ada dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Jangan sampai apapun yang engkau hadapi dalam hidup, yang engkau lewati dalam hidup, itu menghilangkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Itu mengurangkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Indah pada waktunya semuanya akan kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya yang Tuhan telah janjikan untuk kita. Sebab itu hari ini teman-teman, mari, apapun yang engkau hadapi hari ini, yang menguji kepercayaanmu kepada Tuhan, yang mengurangi kepercayaanmu kepada Tuhan hari ini, datanglah kepada Tuhan.
mohonlah kepada Tuhan, bertobatlah, dan minta pengampunan dari Tuhan. Mungkin engkau tidak lagi percaya pada Tuhan, karena yang engkau sedang hadapi hari ini, dan tidak ada pertolongan yang engkau terima daripada Tuhan, dan itu membuatkan engkau semakin kurang percaya kepada Tuhan. Hari ini teman-teman, saya berdoa khusus bagi engkau hari ini. Siapapun engkau itu hari ini, yang mungkin kepercayaan engkau semakin kurang, saya berdoa saat ini teman-teman. Mungkin kepercayaan engkau kepada Tuhan tidak lagi seperti yang dulu, karena semua perkara yang engkau hadapi dalam hidup engkau sangat berat, dan itu membuatkan hidup engkau jauh daripada Tuhan. Itu membuatkan kepercayaan engkau tidak lagi tetap kepada Tuhan. Dan jika itu engkau hari ini teman-teman, saya mau berdoa khusus bagi engkau. Mungkin banyak perkara yang engkau sedang lewati, yang engkau sedang alami hari ini, yang membuatkan engkau semakin jauh dari Tuhan. Kepercayaan engkau kepada Tuhan semakin kurang, dan semakin tidak kuat lagi imanmu. Kepercayaan engkau pun semakin turun, dan tidak lagi semakin naik dan teguh di dalam Tuhan. Jika itu engkau hari ini, saya mau berdoa hari ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Menutup mata kita bersama teman-teman, siapapun engkau hari ini, apapun yang engkau hadapi hari ini, saya mau berdoa, tutup mata engkau. Oh haleluya. Apapun beban berat itu yang menyebabkan kepercayaan engkau kurang kepada Tuhan, menyebabkan engkau semakin tidak percaya kepada Tuhan, saya berdoa saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sedang tutup mata engkau saat ini, yang meletakkan tangan di dada engkau saat ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan engkau, Tuhan menguatkan engkau, Tuhan menjamah engkau saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat daripada Tuhan, terima pengurapan yang baru daripada Tuhan. Iman engkau diteguhkan hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, terima. Oh haleluya Bapa di sorga, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari hari ini. Kami percaya semua itu tersimpan di hati kami, dan akan menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami tetap percaya, taat, dan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus, marilah kita hidup hari ini, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Haleluya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.